Perang Rusia-Jepang adalah konflik militer antara Jepang dan Rusia di wilayah timur jauh. Konflik ini menyebabkan Rusia meninggalkan kebijakan ekspansinya di wilayah-wilayah tersebut dan Jepang menjadi kekuatan Asia pertama di zaman modern yang mampu mengalahkan kekuatan Eropa. Lantas bagaimanakah hal itu bisa terjadi? Mari kita lihat dalam ringkasan peristiwa berikut ini. Jadi pada awal abad ke-20, Rusia sudah menjadi kekuatan dunia yang diperhitungkan dengan wilayah yang luas di Eropa Timur dan Asia Tengah. Di lain pihak, Jepang dipandang sebagai kekuatan Asia yang tengah naik daun berkat restorasi Meiji. Kemudian pada tahun 1904, pusat pengiriman Siberia dari Vladivostok terpaksa ditutup selama berbulan-bulan akibat musim dingin. Oleh sebab itu, kekaisaran memerlukan pelabuhan air hangat di Samudra Pasifik, baik untuk tujuan perdagangan maupun pangkalan untuk angkatan lautnya. Kemudian untuk mengatasi masalah itu, Tsar Nicholas mengarahkan perhatiannya pada semenanjung Korea dan Liaodong di Cina. Kekaisaran Rusia telah menyewa pelabuhan di semenanjung Liaodong dari Cina yang dikenal dengan nama Port Arthur. Tetapi mereka ingin memiliki basis operasi yang kuat di bawah kendalinya. Sementara itu, Jepang telah menaruh perhatian khusus terhadap pengaruh Rusia di wilayah Asia Timur sejak Perang Sino-Jepang pertama tahun 1895. Pada perang tersebut, Rusia memberikan dukungan militer kepada Kekaisaran Qing di Cina selama konflik dengan Jepang, yang mengakibatkan dua kekuatan Asia saling beradu satu sama lain. Dengan sejarah agresi militer Rusia, pada awalnya Jepang ingin mencari kesepakatan dengan menawarkan kendali atas Manchuria di Cina. Sebagai gantinya, Jepang akan tetap mempertahankan pengaruhnya atas Korea. Akan tetapi, Rusia menolak tawaran Jepang dan menuntut Korea Utara dari paralel ke-39 difungsikan sebagai zona netral. Setelah negosiasi gagal, Jepang memilih jalan perang dengan melakukan serangan mendadak terhadap Angkatan Laut Rusia di Port Arthur pada tanggal 8 Februari tahun 1904. Serangan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang terhadap armada timur jauh Rusia di Port Arthur dirancang untuk mengintimidasi pasukan Rusia. Di bawah kepemimpinan Laksamana Togo Heihachiro, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang mengirim kapal torpedo untuk menyerang kapal Angkatan Laut Rusia. Serangan itu berhasil merusak 3 kapal besar Rusia, yaitu Cesarevich, Red Visan, dan Palada. Nah, meskipun sisi armada timur jauh Rusia sebagian besar dilindungi di dalam pelabuhan di Port Arthur, namun serangan sebelumnya berhasil menghalangi Rusia untuk bertempur di laut terbuka. Jepang juga mencoba melakukan blokade terhadap pelabuhan tetapi gagal. Nah, dengan adanya itu, maka Rusia tidak tinggal diam. Mereka mencoba membalas serangan itu menggunakan ranjau. Serangan balasan itu berhasil merusak 2 kapal perang Jepang. Kendati demikian, Jepang masih menunjukkan dominasi di Port Arthur dan terus membombardir pelabuhan dengan senjata berat sampai Rusia kewalahan. Semakin terdesak, Rusia mendatangkan bala bantuan armada Baltik Rusia yang tiba pada bulan Mei tahun 1905 setelah berlayar hampir sejauh 20.000 mil. Lalu untuk menghindari pengintaian Jepang, pasukan Rusia memilih untuk berlayar di malam hari. Namun bala bantuan Rusia tetap dapat ditemukan oleh Jepang setelah sebuah kapal rumah sakit menyalakan lampu mereka dalam kegelapan. Sekali lagi, di bawah komando Laksamana Togo Heihachiro, Angkatan Laut Jepang berusaha memblokir jalan Rusia ke Vladivostok dan mengakibatkan meletusnya pertempuran di Selat Tsushima pada tanggal 27 Mei tahun 1905. Pada hari berikutnya, Rusia telah kehilangan 8 kapal perang dan lebih dari 5.000 orang. Hanya 3 kapal yang akhirnya sampai ke tujuan mereka di Vladivostok.
Pada akhirnya, perang brutal antara Jepang dan Rusia harus memasuki babak akhir. Sekitar 150.000 pasukan menjadi korban jiwa di kedua belah pihak, dan sekitar 20.000 warga sipil Cina juga terbunuh. Pertempuran berakhir dengan perjanjian Portsmouth yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat kala itu, yaitu Theodore Roosevelt di Portsmouth, yaitu pada tanggal 9 Agustus sampai dengan tanggal 5 September tahun 1905. Selama negosiasi berlangsung, Rusia diwakili oleh Sergei Witt dan Jepang diwakili oleh Baron Komura. Serangkaian kekalahan memalukan Rusia dalam perang Rusia-Jepang membuat Kekaisaran Rusia kehilangan harga diri serta menambah kebencian rakyat Rusia terhadap pemerintahan Tsar. Kebencian itu nantinya akan mengobarkan api politik yang pada akhirnya menghasilkan penggulingan pemerintah pada revolusi Bolshevik tahun 1917.